Billahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayangan. Surah Al-A'raf ayat 54 sampai 57. Surah Al-A'raf itu surah ke-7 ya. Inna rabbakumullahu allazi, sesungguhnya Tuhan kalian Allah, allazi khalaqas samawati, yang telah menciptakan 7 lapis langit, wal arda, dan 7 lapis bumi, fi sittati ayyam, di dalam 6 hari, summastawa, kemudian dia bersemayam, alal ars, di atas ars, yughsil lailan nahar, dia menutupi gelapnya malam, an-nahara, dengan siang, yatlubuhu, yang mengikutinya, hasisa, dengan sangat tepat, wasyamsa, dan matahari, wal qamara, dan bulan. Jadi Bang Komari namanya bulan agama, Komar, ya kan? Wan nujuma, bintang-bintang, musakharatin, itu tunduk patuh bi amri, kepada perintah Allah. Ala, ingatlah, lahul khalqu, bagi Allah semua ciptaannya, wal amru, dan perintahnya. Tabarakallah, maha suci Allah, Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Nah, itu terjemahnya. Terjemah tafsir ayat dengan terjemah harfiah. Kalau kita hanya mengandalkan terjemah, sulit memahaminya, karena memang pemahamannya luas ini. Allah Subhanahu wa taala di ayat 54 menjelaskan kepada kita, ya, bahwa Allah telah menciptakan langit dan bumi. Allah telah ciptakan langit dan bumi ini berserta seluruhnya yang ada di langit, seluruhnya yang ada di bumi, itu 6 masa. Nah, ini mari kita lihat. Yang dimaksud 6 masa itu 6 hari, yaitu hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya. Nah, 6 hari. Sabtu enggak ya. Ahad itu yang pertama. Jadi bukan minggu. Kalau minggu ke gereja, Ahad zikir. Jadi Ahad besok zikir ya. Jadi ingat zikir nih yang sudah terdaftar. Jadi nanti nggak bisa nambah lagi nih. Pertama Ustaz Sarifuddin, yang kedua Bapak Haji Aksep, yang ketiga Bapak Komarudin, yang keempat Bang Bandi, yang kelima Sarul ikut nggak? Nggak. Yang kelima yaitu Bapak Adi. Yang keenam siapa nih? Anda ikut nggak? Hari Minggu Ahad, bukan Minggu Ahad. Kalau Minggu kan ke gereja, Ahad zikir. Sentul, ikut. Jadi pas 6 orang ya, jadi nggak bisa nambah lagi nih. Bahasa kalau 7 orang bisa sih ya, agak mepet ya. Ya, jadi kalau nambah lagi khawatir nggak muat. 7 orang pas lah, kalau 7 orang tuh mepet ya. Kalau mau ikut ya, nanti mobil Pak Haji, kalau mau ikut naik mobil baru lagi, mobil Pak Haji Sanusi ya. Kalau mobil saya sudah pas nih ya, jadi nggak bisa nambah lagi. Mungkin 1 nambah boleh. Kalau dari santri Asep Akbar kalau mau ikut silakan. Kita berangkat 6:30 ya, 6:30 pagi, karena saya paginya ada kuliah subuh dulu di Masjid Rotul Ma'wa ya. Om Irwan gak ikut ya. Ikut ya. Jadi itu aja yang ikut ya. Ini sekaligus haul almarhum yang ke-7. Haul almarhum yang ke-7 itu ulamanya yang ceramah ada 20 ulama. Ya, tapi yang kita paling namanya junior kita serahkan yang senior semua. Mungkin Habib Nabil Habib Munjir Al-Munawwar kan itu sudah wafat, sekarang kakaknya Habib Nabil, pimpinan Majlis Rasulullah. Kemudian Buya Yahya, insyaallah. Itu siapa penceramah yang lain? Itu saya gak lupa tuh, banyak ya. Ya pokoknya kalau kita zikro kulunun ya, kita hanya sekedar tampil saja, tapi yang paling diistimewakan adalah kiai senior. Nah, insyaallah ya hari Ahad. Jadi besok di Chandra ya. Di mana? Cagar Alam ya. Cagar Alam kita berangkat 3:30 ya. 3:30 lewat seberapa ya? Musola At-Taubah, Cagar Alam, Depok ya, Pancoran Mas ya. Cagar Alam ya, Cagar Alam. Jadi berangkat jam 4 kurang seperempat ya.
2:30 kepagian. Karena khawatir, biasa saya kalau ke 2:30 itu ke kamar mandi. Ya, ya setengah jam 4 kurang seperempat kita berangkat, insya Allah. Nah, hari ini Allah menjelaskan bahwa Allah ciptakan langit bumi beserta isinya itu 6 masa, 6 hari. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, yaitu 6 hari itu adalah Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Sabtu nggak ada. Nah, hari Jumat dijelaskan dalam tafsir ini, semua makhluk Allah himpunkan, dan hari Jumat itulah Allah ciptakan Nabi Adam. Makanya hari Jumat ini istimewa, Sayyidul Ayyam, ya, penghulunya hari. Ya, hari Jumat nih, hari ini kan. Ini Nabi Adam diciptakan hari Jumat. Doa mustajab hari dan malam Jumat, terutama nanti ketika khotib sedang duduk di antara dua khutbah. Makanya Bapak jangan tidur. Kalau tidur nggak dapat doa yang mustajab tuh. Ya, khotib kan 2 kali khutbah tuh. Khotib duduk, kita doa tuh mustajab banget tuh. Kita manfaatkan doa saat itu tuh. Apa hajat kita? Kalau pengen cepat lagi, jangan lupa hari Jumat bawa infak. Gak usah banyak-banyak, 1 juta aja ikhlas lebih baik daripada 1000 nggak ikhlas. Jangan sampai kotak amal kenceng banget kayak jalan tol, nggak ada mampet-mampetnya. Sekali-kali mampet, clok, 1000 ya. Ya, mudah-mudahan ya. Jangan lupa ya, hari Jumat, hari berkah, hari Jumat, hari penuh dengan mustajabah doa. Ya, hari Jumat Nabi Adam Allah ciptakan. Kemudian ya dijelaskan juga dalam tafsir yang dimaksud hari ini itu beda dengan hari yang kita alami sekarang. Sebab kata dalam ayat lain, 1 hari akhirat itu 1000 tahun dunia. Bisa jadi 6 hari itu 6.000 tahun. Wallahualam, hanya Allah yang tahu. Karena ini kan Allah hanya menjelaskan hanya tisati ayam, 6 masa. Bisa 6 hari menurut manusia, bisa 6 hari menurut Allah, yaitu apa? Akhirat. Ini sekarang kan tahun 2026. Di akhirat cuma 2 hari, baru 2 hari Pak. Jadi baru 2 hari di akhirat. Di alam kubur itu baru 2 hari. Padahal tahun 2000 kan. Istilahnya begitu. Dunia itu beda sama akhirat. Nanti kalau misalnya tahun kita nih, kiamat tahun 10.000. Di dunia baru 10 hari. Di akhirat baru 10 hari. Saking lamanya hidup dunia. Karena itulah orang cerdas itu orang yang paling cerdas, orang yang paling banyak ingat mati. Lalu mempersiapkan hidup setelah mati. Karena di dunia ini sangat singkat. Tahu-tahu punya anak. Tahu-tahu punya cucu. Tahu-tahu tua. Tahu-tahu mati. Udah selesailah. Tahun 2126. Ini bukan kita lagi nih. Kira-kira ada nggak yang tahu masih ada tahun 2126? Ayo. Kira-kira di Musolah Ar-Ridho ini tahun 2126. Siapa kira-kira yang ada nih? Hebat banget, umurnya berarti panjang banget dong. Umurnya 100 berapa nih? Bisa jadi anak kita, bisa jadi cucu kita. Bisa jadi anak kita udah mati juga kan. Jadi 2126 ini bisa cucu-cucu kita ini. Mudah-mudahan masih ada di musola nih. Makanya itulah pentingnya didik anak cucu supaya rajin ke musola. Jangan sampai kita egois. Apa itu egois? Kita udah rajin ke musola, anak cucu kita nggak mau ke musola. Jangan sampai itu. Nanti diberi pertanggungjawaban. Anak cucu kita udah rajin ke musola, tetangga kita tuh, ya kanan kiri kita, tetangga kita udah rajin ke musola, saudara-saudara kita. Nah, inilah tugasnya. Makanya saya salut jamaah tabligh gitu. Ajak terus sholat, ajak terus ke musola. Ya, kalau kita kan jangankan itu, keluarga juga masih susah banget ngajakin dia. Tetangga kanan kiri juga masih susah. Ya Allah, ya Rabbana. Ya minimal kita doain supaya Allah berikan hidayah, supaya ke masjid, ke musola. Khawatir ke musolanya nanti setelah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un diumumkan oleh Syahrul telah meninggal dunia. Nah, lalu tumben-tumbenan ke musola, di depan imam. Nah, khawatir itu kan, tumben-tumbenan ente ke musola di depan imam. Ke musola juga kan, tapi di depan imam. Khawatir itu. Mumpung belum di depan imam, yuk. Sengaja nih kan, di luar. Supaya yang belum ke musola, kita ke musola. Mumpung hidup. Kalau nanti udah mati kan, ya kan gak mungkin lagi ke musola. Nanti nyeselnya di alam kubur. Orang di alam kubur pada nyesel nih sekarang. Kenapa? Kalau tahu ini, indahnya hidup berjamaah di musola, di masjid, maka dia akan musola terus setiap hari. Nah,
itu Pak ya. Tetapi memang orang di alam kubur itu seandainya dikasih waktu 1 jam aja kembali dunia, bukan sholat, bukan puasa, bukan haji, bukan zikir, bukan baca Quran, ngapain? Sedekah. Kenapa dia sedekah? Al-Quran ayatnya ada tuh, nanti saya tanya. Al-Quran itu menjelaskan seandainya orang di alam kubur kembali ke dunia, seandainya orang di akhirat kembali ke dunia, dia akan sedekahkan, infakkan seluruh hartanya. Ya, nggak mungkin dia ibadah sholat paling berapa jam. Tapi kalau sedekah itu ajrun ghairum mamnun, pahala yang tidak putus-putus sedekah. Maka jangan anggap remeh Pak sedekah itu Pak. Orang ada yang soleh ritual tapi tidak soleh sosial. Ada orang soleh sosial tapi tidak sosial. Orang bertakwa dua-duanya. Soleh ritual, sholat, ibadah, zikir, baca Quran. Soleh sosial, sedekah, infak, zakat, nanti kurban. Nah itu. Ya, jangan sampai tidak berkurban Pak. Ya, minimal kita semangat untuk berinfak kalau gak mampu berkurban. Tapi diusahakanlah setahun sekali kita berkurban. Walaupun rezeki kita mampet. Kenapa rezeki mampet? Kenapa sakit gak sembuh-sembuh? Karena malas ini. Malas sedekah, malas berkorban, malas berzakat, malas berwakaf. Ya, insya Allah baru dapat 6 juta di Kolbun Salim untuk apa? Beli keramik. Ya, mudah-mudahan dari jamaah yang sekarang ini bisa nutupin 6 juta itu. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, ini dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW nih, bagaimana Allah ciptakan bumi di hari Sabtu, Allah ciptakan gunung di hari Ahad, Allah ciptakan pohon di hari Senin, Allah ciptakan yang tidak disukai hari Selasa. Makanya banyak orang hari Selasa itu dikosongkan jadwal, seperti almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham tidak menerima jadwal dakwah di hari Selasa untuk keluarga dan untuk keluarganya, untuk olahraga. Makanya setiap Selasa kita tuh dulu tuh bersama Ustadz Arifin, Agim, Arifin ajar olahraga Pak. Kadang olahraga futsal, kadang badminton. Itu ramai-ramai itu. Kadang olahraga sepeda, kadang berkuda. Kalau saya cuma 2 doang yang ikut sama beliau, yaitu futsal sama apa? Sama badminton. Nah, Ustadz Arifin itu main futsalnya luar biasa. Agim juga luar biasa lincah. Apalagi Ustadz Adi Hidayat. Main futsalnya hebat Pak. Ustadz itu main futsal, main sepak bola. Seandainya kalau bukan jadi Ustadz, mungkin Ustadz Adi Hidayat jadi pemain futsal hebat. Coba lihat main futsalnya. Kita kalah ya, lincah banget gitu. Iya, Ustadz lincah ya. Ya itu, olahraga itu penting. Jadi manfaatkan waktu ini ada olahraga. Jadi ada waktu untuk olahraga. Nah, beliau tuh Selasa menerima jadwal dakwah tuh. Nah, hari Selasa ternyata dalam hadis itu Allah ciptakan yang tidak disukai. Nggak disukai itu hari Selasa. Gitu. Kemudian hari Rabu Allah ciptakan cahaya, nur. Hari Kamis Allah ciptakan hewan. Hari Jumat Allah ciptakan Nabi Adam manusia. Ya itu. Nah hari Jumat. Nah kemudian yang ayat selanjutnya, Sumastawal al-ars, kemudian Allah bersemayam di atas aras. Ini nih kita harus jelas, harus pahami. Banyak ulama-ulama yang mengamburkan makna ini. Oh kalau gitu Allah tuh duduk di atas singgasana seperti apa raja, presiden gitu nih, ada kursinya. Jadi kita nggak boleh pahami seperti itu Pak. Allah itu istilahnya ini Sumastawal al-ars, bersemayam di ars, itu artinya salah satu sifat Allah yang wajib kita imani sesuai dengan keagungan Allah dan kesucian Allah. Jangan sampai kita menerjemahkan ayat ini dengan Allah duduk di atas kursi. Bukan, jangan salah. Pokoknya kita harus yakin, seyakin-yakinnya Allah bersemayam di atas arsnya. Nah bagaimana caranya? Hanya Allah yang tahu. Kita wajib imani aja itu. Jadi sebatas itu. Walaupun ulama ini menjelaskan, ya sesuai dengan keagungan Allah, kemahakuasaan Allah dengan zatnya, kita harus pahami bahwa Allah berada di arsy Allah beda dengan manusia, beda dengan makhluknya. Karena kan Allah itu mukhalafatul lil hawadis. Ulama-ulama kita tuh, makanya kenapa pelajaran ilmu tauhid mulai dari sifat 20 kan, setelah sifat 20 Asmaul Husna itu secara terinci ulama menjelaskan. Makanya dulu nenek-nenek kita
Mama kita, istri kita, orang tua kita dulu tuh, pelajaran yang pertama sebelum belajar tafsir, pelajaran pertama sebelum belajar ilmu fikih adalah sifat 20. Ya kan ya? Wujud qidam baqa, gitu kan? Mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi daniyat irad. Nah itu sudah apa? Saya lupa ini. Itu sifat-sifat Allah yang wajib kita imani. Makanya Allah bersembunyi atas Allah itu mukhalafatul hawadis, berbeda dengan makhluk. Pokoknya bersemayam di atas aras. Arasnya Allah dengan keagungan Allah subhanahu. Aras itu dipikul oleh malaikat-malaikat yang luar biasa. Ya, nah, selama memegang arasnya Allah itu malaikat itu berzikir. Apa zikirnya? Sama dengan zikir yang kita baca yang tadi itu awal. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu, terus begitu. Jadi memegang arasnya Allah. Apalagi zikir yang dibaca oleh Duyufur Rahman yang sedang tawaf di Ka'bah Baitullah. Zikir yang kita baca dari takbir ke takbir dalam sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi apa nih, nanti kan Idul Adha sholat. Di antara takbir itu jangan diam. Allahu Akbar, jangan diam. Mikirin ntar dapat kurban gak ya? Bukan mau berkurban, dapat daging kurban gak? Jangan Pak. Baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ada yang ngomong, Ustadz, imam kita cepet banget. Ya udah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya udah ikutin aja dah. Ya namanya cepet kan. Kalau bisa, ada yang lama banget. Allahu Akbar, Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Belum selesai juga, tambahin aja. La haula wala quwata illa billah. Belum selesai juga. Wah, ulang lagi, Subhanallah lagi. Itu mau ketahuan kali ya. Bisa 7 kali apa? 7 kali takbir, lama banget. Allahu Akbar. Sampai 5 menit, Allahu Akbar. Itu nggak mungkin ya. Pasti cepat ya, 1 menit lah. Itu. Nah inilah yang dibaca oleh malaikat pemikul arasnya Allah. Makanya Allah itu apa? Ya maha agung, maha perkasa. Kita harus yakini Allah itu maha suci. Pokoknya bersemayam di atas aras. Kita jangan bayangkan seperti makhluknya. Nauzubillah min dzalik. Yughsil laila nahara. Lalu Allah menutupkan kegelapan malam dengan siang. Yatlubu hasiman, mengikutinya dengan tepat. Artinya Allah ciptakan malam dan siang itu bergantian. Ya kan? Bergantian. Malam, siang. Siang, malam. Terus bergantian. Kecuali nanti ketika akhir hidup di dunia ini, kiamat, udah gak ada lagi tuh. Malam terus, gak ada siangnya. Malam terus Pak. Jadi kalau kita nanti, nih nauzubillah, jangan sampai kita alami ya. Kita pagi, malam terus, nggak siang-siang. Wah ini udah dikit kiamat dah. Pas siang, matahari terbitnya bukan di sebelah timur, di barat. Nah udah dah. Itu doa udah gak dikabulin. Bapak ibadah gak diterima, sedekah gak diterima, berapapun triliun gak diterima. Itu namanya sudah kiamat. Taubat gak diterima. Nauzubillah. Nah sekarang masih ada malam, masih ada siang. Alhamdulillah kita bersyukur. Makanya ulama mengajarkan dan Rasulullah mengerjakan zikir malam, zikir pagi. Supaya apa? Supaya ada ruhiyah di hati kita. Zikir itu makanan rohani. Kan nanti nih kita kan makan jasmani itu nasi uduk. Ini kita lagi senang makanan rohani nih. Makanya orang yang makanan rohaninya lebih banyak, dia akan kuat imannya. Kalau makan rohaninya nggak ada, ya udah makin lemah imannya. Makan rohani apa itu? Pengajian, zikir, baca Quran, itu makanan rohani. Nah makannya jasmani nanti nasi uduk, ya kebuli. Nah, ya syams wal qamar, matahari dan bulan, wan nujumu dan bintang-bintang. Jadi semuanya tuh Allah ciptakan tuh, matahari, bulan, bintang-bintang. Jumlahnya Allahu Akbar. Tidak terhitung jumlahnya bintang itu. Qamar, Qamarudin tuh, Qamarudin, Qamar. Itu bulan, makanya namanya bulan ya. Qamarudin. Ya bulan agama. Wasyamsu, Samsudin, matahari agama, ya kan? Nah, wan nujum, bintang-bintang. Wasakharatim bi amri, tunduk patuh terhadap perintah Allah. Semuanya tunduk patuh. Semuanya apa itu? Semuanya tunduk patuh. Gak ada yang tidak tunduk. Seandainya matahari tidak tunduk, bulan tidak tunduk, bintang gak ada tunduk,
tabrakan Pak. Kalau udah tabrakan, kiamat. Matahari tabrakan sama bintang, matahari tabrakan sama bulan, mata bumi, udah hancur ini. Ya kalau pernah saya melihat di planetarium dia, anak-anak SD itu MI itu, nah kan masuk ke planetarium tuh, kita lihat tuh matahari besarnya, bulan, bintang, kemudian planet-planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Itu 9 planet. Bahkan sekarang ada ditemukan lebih dari 9, ada 11. Tapi dengan B berapa gitu ya. Ya, kenapa Ustaz tahu? Karena pernah jadi guru fisika. Pas saya itu jadi guru fisika, hafal itu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itu hafal tuh. Bagaimana terjadi gerhana bulan, terjadinya matahari, gerhana matahari, hafal tuh. Jadi Ustadz ini Pak fleksibel, pernah jadi guru matematika, guru fisika, pernah Pak. Dosen politik pernah juga, dosennya doang. Kalau ahli politiknya Pak Adi. Pernah dosen bisnis pernah, bikin muamalah. Ini halal atau haram, riba itu halal atau haram. Itu tahu, ada ilmunya. Itulah pentingnya kita sekolah, pentingnya kita kuliah. Jadi gitu. Makanya terus ya semangat. Jadi punya anak itu jangan sampai malas sekolah. Ya baru SD, baru SMP udah berhenti. Terus pas sekolah kuliah terus. Kalau bisa sampai S1, S2, S3, S Mabo, S Teler, S Kelapa, terus saja kuliah. Nanti ada puncaknya ilmu itu ketika kita sudah apa? Akhirnya apa puncaknya ilmu? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Puncaknya ilmu adalah bertakwa kepada Allah. Allah akan berikan kamu ilmu. Jadi kalau pengen dapat ilmu apa? Syaratnya bertakwa. Kembali lagi ke takwa. Jadi kalau nggak bertakwa nggak dapat ilmu. Nah itu makanya kalau saya langsung ngomong kepada santri, kepada mahasiswa, ayo terus sekolah tuh, jangan ya males. Kadang-kadang izin Pak, maaf Pak, saya ada acara keluarga nggak masuk, astagfirullah. Ente mau acara keluarga mau kuliah, ada itu alasannya. Maaf Bi, nggak bisa ngaji karena ada organisasi. Ente mau ngaji apa mau organisasi? Itu makanya tuh, begitu tuh, lalu ditekankan harus semangat ngaji itu, semangat kuliah itu, menuntut ilmu itu semangat. Kalau semangat menuntut ilmunya kuat, insya Allah Allah akan berikan ilmu. Ya, keberkahan ilmu itu akan didapati ketika kita taat kepada guru, kepada kiai, kepada mentor, kepada pembimbing. Maka Allah berikan keberkahan dari ilmu itu. Nah itu Pak ya. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan, saya selalu taat sama guru. Guru nggak boleh jadi pegawai negeri, ya nggak jadi pegawai negeri akhirnya. Ya itu, ya ikuti aja, taati aja, pasti ada hikmahnya, ada manfaatnya. Nah, kemudian ayat selanjutnya, ala lahul khalqu, ingatlah bagi Allah itu seluruh ciptaannya. Seluruh ciptaan itu semuanya makhluk Allah, wal amru dan perintahnya. Makanya kita harus yakini ini, tabarakallahu rabbul, maha suci Allah. Tabarakallah, maha suci Allah, rabbul alamin, Tuhan yang mengurus kalian alam. Ya. Tabarakalladzi ja'ala fis sama burujan. Dalam ayat ini Allah jelaskan di surah lain, surah Al-Furqan 61. Maha suci Allah yang menjadikan langit-langit ada bintang-bintang. Ada bintang-bintang. Bintangnya itu jumlahnya miliaran Pak. Kalau kita ketahui kan cuma bintang itu ada namanya Andromeda. Andromeda itu ada namanya Bima Sakti. Bima Sakti itu ada namanya matahari. Itu salah satu bintang. Jumlahnya triliunan. Wah ya Allah, hanya Allah yang tahu. Andromeda, Bima Sakti, kemudian matahari. Baru satu, matahari itu bintang. Yang kita lihat kan cuma kedip-kedip doang kan. Padahal bintangnya banyak banget. Itulah ketika ada orang yang tahajud tengah malam, jam 2, jam 3 dia tahajud. Itu makhluk yang di langit. Makhluk yang di langit itu malaikat semuanya melihat seperti bintang-bintang yang ada di langit. Saking hebatnya orang yang tahajud itu. Makanya para nabi itu wajib tahajud itu. Para wali juga wajib tahajud. Duh, Masya Allah. Almarhum Ustaz Arifin itu tahajudnya luar biasa. Ya, beliau tuh kadang jam 1 mulai tahajudnya Pak. Saya pernah ngikutin Pak. Waktu di Mekah, waktu umrah bareng, tahajud sama beliau. Masya Allah. Ngantuk-ngantuk. Bacanya Yasin, Ar-Rahman, Waqiah. Tahu-tahu udah subuh. Masya Allah. Coba sekali-kali di sini tahajud. Dari jam 1, insya Allah. Allah Akbar.
Emang orang-orang waliullah tuh kuat ibadahnya. Para ulama tuh kuat ibadahnya. Almarhum Kiai Husin tuh. Dulu kan kita tuh waktu santri masih kecil waktu itu, jam 2 dibangunin. Alhamdulillah bangun juga. Waktu itu masih SMP Negeri Parung. Saya bangun sholat tahajud. Alhamdulillah ketika sujud lama banget sujudnya. Tahu-tahu udah selesai. Dan nggak apa-apa, beliau membiarkan. Nggak apa-apa, yang penting bangun jam 2. Nah itulah yang membuat kita akhirnya udah gede tuh terbiasa bangun. Dulunya masih kecil dibangunin jam 2 Pak, disiram. Seperti Santi Kompulsen disiram juga kan. Kita disiram tuh. Tapi kalau udah tahajud dibiarin. Mau tidur kayak bodo amat. Yang penting dia bangun dulu. Masih kecil kan. Alhamdulillah. Jadi rokaat yang pertama sujud. Tahu-tahu udah selesai. Udah doa. Dibangunin udah doa. Alhamdulillah. Gak apa-apa Pak. Yang penting kan masih kecil. Masih SMP. Nanti dewasanya biasa. Bisa karena biasa. Itu Pak. Pentingnya tahajud. Itu seperti apa? Bintang-bintang. Ayat 55. Ini 55 ini luar biasa nih. Ini yakin kita harus kepada Allah. Ya, yaitu ud'u, berdoalah kalian kepada Allah. Rabbakum, kepada Allah Tuhan kalian. Tadarru'a, dengan merendah diri. Doa itu jangan sombong. Tadarru, rendah diri. Wahubiyah, dan suaranya pelan-pelan. Ya, innahu la yuhibbul mu'tadin. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Jadi berdoa kepada Allah itu kita dengan tawadhu, tadarru, rendah diri, merasa apa ya, penuh harap, lemah lembut, mengharapkan. Jadi doa itu jangan sombong, jangan begini. Ya Allah, jika kasih rezeki dikit aja nggak apa-apa ya Allah. Ya Allah, saya pengen punya mobil apaan saja juga nggak apa-apa. Jangan begitu Pak. Doa itu harus yakin dengan sekuat tenaga, dengan rendah diri. Ya Allah, hamba ini lemah, penuh dosa, penuh mendosa. Ya Allah, berikan hamba kekayaan, rezeki yang berlimpah, hutang lunas yang luas ya Allah. Jangan minta barangnya, jangan. Jadi minta apa? Minta rezeki yang luas. Jangan minta Lamborghini, minta rezeki yang luas. Jangan minta Avanza, minta rezeki yang luas. Dengan rezeki yang luas, yang berkah ini Allah, hamba bisa menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah umrah bersama keluarga ya Allah. Bisa berinfak, bersedekah, berwakaf, beramal jariah, berkurban. Itu maksudnya. Orang 10 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga, hanya 1 orang yang miskin, 9 orang kaya. Kenapa bisa kaya? Karena beliau berdagang semuanya. Berdagang semuanya Pak. Dagang itu membuat orang kaya. Jadi kalau pengen kaya, dagang Pak. Jual apa? Ya jual tanah kayak gitu. Maksudnya jualan. Ya, tapi jujur juaranya seperti Rasulullah SAW. Kenapa miskin ini? Yaitu Ali bin Abi Thalib. Karena dia konsentrasinya nuntut ilmu. Makanya babul ilmi, pintu ilmu itu ada di Ali bin Abi Thalib. Karena konsentrasinya ilmu, akhirnya jadi ya itu. Karena konsentrasi ilmu. Makanya ada orang yang susah hidupnya karena apa? Karena dia susah. Karena selalu belajar lagi, nuntut ilmu lagi. Nah, begitu Pak ya. Nah, makanya kita minta tuh kalau kekayaan apa dalam doa salat duha kan, Allahumma in kana rizki fis samai fa'anzirhu. Ya Allah, jika rizki di langit turunkan, jika rizki di bumi keluarkan, jika rizki yang susah mudahkan, jika rizki yang jauh dekatkan, jika rizki haram sucikan. Kan gak minta duit, gak minta apa, gak minta mobil, gak minta apa, bukan, mintanya rezeki. Rezeki itu luas maknanya. Kalau udah rezeki semuanya dapat, duit dapat, mobil dapat, haji dapat, umroh dapat, zakat dapat, infak, sedekah, kurban juga setiap tahun bisa. Nabi Ibrahim Pak, kalau kurban 1000 ekor kambing, 300 ekor onta. Mana ada orang kaya di Indonesia 1000 ekor kambing dia berkurban, 300 onta dia berkurban. Mana ada? Yang paling kaya di Indonesia siapa, sebutin? Nggak pernah saya nemuin seperti Nabi Ibrahim. 300 ekor onta. 1 ekor onta sekitar 50 juta. Dikali 300. 1000 ekor kambing. 1 ekor kambing misalnya 3 juta. Dikali 1000. Berarti Nabi Ibrahim kaya. Iya, kaya banget tapi dermawan banget. Saking dermawan kayanya, orang-orang terkagum. Hai Ibrahim, ente itu hebat banget. Hebat bisa berkurban begitu banyaknya. Ngomong begini,
jangankan harta hai umatku, kalau Allah kasih anak pasti akan saya sembelih. Nah, omongan itulah ditagih dalam mimpi untuk menyembelih apa? Ismail alaihissalam. Istilahnya bahasa kasar begitu. Makanya Nabi Ibrahim kan bermimpi untuk menyembelih anaknya Ismail. Tuh saking kaya, dan makanya dapat gelar apa? Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Khalilullah, saking dermawannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Disebut dengan bapak para nabi. Anaknya dua-duanya nabi, Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Anaknya, cucunya nabi semua, Pak. Cucunya siapa? Nabi Musa, Nabi Isa, itu cucu-cucunya. Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, Nabi itu cucunya tuh. Dari Nabi Ismail, Nabi kita Muhammad SAW itu dari Nabi Ibrahim. Tapi dapatnya sebagai bapak para nabi itu bukan mudah, Pak. Mengalami goncangan dahsyatnya, ya kan? Diuji oleh Allah 80 tahun usianya nggak punya anak. Bayangkan, usia 80 tahun nggak punya anak. Akhirnya bininya Sarah maksain supaya kawin lagi. Jadi kalau bapak pengen kawin lagi, mudah-mudahan istrinya bisa memaksa bapak untuk kawin lagi. Seperti Siti Sarah. Namanya dipaksa, lama-lama mau. Ya udah nggak apa-apa dah. Tapi ente cariin ya. Dicariin. Akhirnya dicariin siapa? Budaknya. Namanya Siti Hajar. Siti Hajar itu budaknya, pembantunya. Dikawinkanlah, ini nikah. Nah, ketika nikah itulah apa yang terjadi dahsyat. Siti Hajar hamil, Siti Sarah hamil. Sama-sama hamil. Padahal udah tua. Cemburu dong. Ya, setelah punya anak cemburu. Namanya perempuan pasti cemburu. Gini dah, Bang. Maaf ya Bang ya. Tolong dah Siti Hajar jangan di Palestina, di Mekah kayak di mana kayak. Nah, Allah perintahkan juga, ya, supaya menjaga perasaan. Akhirnya Allah perintahkan Siti Hajar dan Ismail kecil bayi disuruh ke Mekah. Mekah itu, Pak, gersang, nggak ada apa-apa, nggak ada manusia, jangan manusia, binatang juga nggak ada, saking gersangnya. Akhirnya ke Mekah lah berdua. Perintah Allah, Ibrahim, ya tinggalkan anakmu dan istrimu. Kok ditinggalkan? Ini perintahku, perintah Allah. Iya, tinggalkan, berduaan, dia berduaan. Akhirnya lama-lama teteknya kan nggak ada susunya kan, raung-raung tuh, nangis ya. Siapa? Ismail bayi. Akhirnya dia lari-lari dari Bukit Sofa ke Marwah. Itulah yang dilakukan jamaah haji seluruh dunia, jamaah umroh. Namanya apa? Sa'i dari Bukit Sofa ke Marwah. Untuk mencari apa? Untuk mencari air dari 7 kali. Dan itu berat, Pak. Coba, Pak, ngalamin nggak? Tapi kalau kita mah enak. Enak apa enaknya? Udah banyak kipas angin, banyak ini, enak ya. Walaupun desak-desakan juga enak. Ya, kadang-kadang lari, kadang jalan. Itu kan dilakukan hajar, dilakukan oleh jamaah haji itu. Ya kan? Robbighfir warham, ya kan, baca doanya itu kan. Kemudian sampai ketika titik akhirnya Ismail nangis tapi dari kakinya keluar air. Airnya sampai kelelep itu Ismail, dipegang, diangkat oleh maknya Hajar. Apa kata Siti Hajar? Zam-zam, zam-zam, kumpul. Air zam-zam, air kumpul. Nah, setelah zam-zam, air itu terus sampai kiamat tidak pernah surut. Makanya orang jamaah haji, jamaah umroh pasti bawa air zam-zam. Itu air mukjizat, Pak. Karena perjuangan, nggak cukup Bismillah Allahu Akbar, tapi perjuangan berat. Makanya kalau kita ingin berhasil, lakukan yang dilakukan Siti Hajar. Berjuang terus, bersemangat dari Bukit Sofa dan Marwah, dapat air zam-zam. Itulah peristiwa itu. Setelah akil balik, Allah perintahkan suruh menengok Ismail dengan Hajar. Kaget Ibrahim, lah kok jadi kota, jadi hebat, jadi rame. Allahu Akbar, itulah karunia Allah. Ya Allah perintahkan taati aja, kalau Allah perintahkan taati. Saking kangen-kangennya, malamnya mimpi. Falamma balagha ma'ya, hai Ibrahim, ya kamu dulu kan pernah ngomong kalau punya anak kamu juga mau menyembelih. Kalau korban korban sapi udah, korban onta udah. Kemudian kamu sekarang sembelih anakmu. Apa kata Ibrahim kepada Ismail? Hai anakku, semalam bapak mimpi. Bagaimana pendapatmu? Allah merintahkan untuk menyembelih. Iya, laksanakan. Siap 86. Tuh Ismail tuh. Seandainya Ismail orang pinter, ya bapak aja dulu yang saya sembelih. Udah tuaan, saya masih muda kan. Nah, akhirnya terjadilah proses penyembelihan itu, tapi itu setan gak mau tuh. Dengan berbagai cara digoda Ibrahim. Ente hebat amat udah punya anak,
Masa nggak tega-teganya ente ya menyembelih Ismail? Hei iblis laknatullah, ini perintah Allah. Apapun Allah perintahkan, sami'na wa ta'na. Bismillah Allahu Akbar, dilempar dengan batu 7 kali. Itulah namanya jumratul ula, jamaah haji kan. Kemudian yang berikutnya, wah mungkin kalau yang bapaknya nggak maknya lah, maknya sampai nama iblis. Iblis, ente tahu kenapa? Itu anak ente tuh mau disembelih oleh bapaknya, tega-teganya. Emang saya perintahkan? Allah katanya. Kalau Allah sudah perintahkan, saya pun siap untuk disembelih. Kata Siti Hajar. Lebih hebat lagi kata iblis. Akhirnya diusirlah iblis oleh Siti Hajar. Jumratul Usto, tuh kan? Jamaah haji kan? Nah, yang ketiga, waduh bapak nggak kena, emak nggak kena, anak kali dia. Ente masih kecil, mau-maunya ente disembelih. Ente kan masih lama masuk ke depan. Janganlah. Ente itu masih hebat nanti, udah gede. Jangan, kata iblis. Hei iblis, ini perintah Allah. Apapun perintah Allah, aku pasti mentaatinya. Bismillah Allahu Akbar. Nah itulah dilakukan oleh jamaah haji karena peristiwa itu, Pak. Makanya ketika jumrah ula, usto, aqobah itu kita merasakan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, oleh Siti Hajar dan Ismail untuk melempar setan. Kalau orang Indonesia kan tuh jauh kan dari tempat melempar itu kan. Perjuangannya berat tuh, Pak. Tapi anehnya setelah setan dilemparin, waktu pulang ke tanah air setannya dideketin lagi. Buktinya apa? Buktinya itu sampai rokok dikeluarin, rokok dilempar juga. Apalagi dilempar, semua dilempar itu, bukan hanya sendal dilemparin, batu dilemparin. Balik lagi ke tanah air, balik lagi ke setannya lagi. Berarti belum melempar jumroh namanya. Melempar jumrohnya di sono doang. Di Indonesia korupsi lagi, menipu lagi, riba lagi. Dan jadi belum melempar jumroh namanya. Jumrohnya belum. Nah, itu dilakukan Nabi Ibrahim. Makanya doa itu, Pak, harus merendah diri kepada Allah. Ya, jadi harus yakin doa itu dan khufyah, suaranya pelan. Ini dalil doa sendiri. Jadi jangan, kan ada yang salah paham nih. Doa itu harus merendah. Ini dalil ketika doa sendiri. Ketika doa berjamaah harus didengar dong oleh jamaah yang lain. Ini yang saya pernah tuh kan kejadian. Ini nyata, Pak, real ini. Saya selesai khutbah Jumat di sebuah masjid di Jakarta. Ya, setelah khutbah kan saya doa tuh rame-rame. Biasa kan, Al-Fatihah doa. Selesai itu ada sekitar mungkin udah tua lah kayak Pak Haji Mansur. Ustadz mengajarkan yang bid'ah itu sesat, nggak pernah diajarkan Rasulullah, nggak pernah diajarkan oleh sahabat. Saya kan masih muda waktu itu. Enaknya nih lagi minum nih, ini kan sebar tuh. Kalau udah tua, ada apa, Pak? Apa masalahnya? Apa masalahnya? Abah mengatakan saya sesat. Apa? Ayo kita ngobrol, kita diskusi. Apa ayatnya? Ini ayatnya, Pak. Tuh, berdoalah dengan rendah hati dan suara pelan. Ustadz doanya kencang tadi. Ustadz doanya berjamaah. Nggak ada pernah dilakukan Rasulullah. Itu ayat tentang doa sendiri. Coba baca ayat tentang doa berjamaah. Tentang zikir berjamaah. Banyak ayat dan hadisnya. Ayo kita bicara pelan-pelan, Pak. Itu kalau anak muda yang begitu, enaknya saya siram itu. Enaknya, cuma karena orang tua, ya kita menghormati juga kan, pelan-pelan juga ngomongnya. Ngobrol tuh akhirnya diskusi. Oh begitu Ustadz, iya. Jadi begini, bid'ah itu ada 5. Ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunnah, ada bid'ah haram, ada bid'ah makruh, ada bid'ah mubah. Dengan ilmu kita. Jadi dengan ilmu kita bisa memberikan pemahaman. Kalau dia terima enggak, itu silakan. Yang penting dengan ilmu. Begini pahamnya. Ini ayatnya, ini hadisnya. Ini penjelasan ulamanya. Silakan kalau Bapak ikut silakan. Kalau enggak, yang penting jangan menyalahkan orang. Orang sholat subuh pakai kunut silakan, enggak pakai kunut juga silakan. Orang doa berjamaah silakan, ikut enggak silakan. Yang penting jangan salahin orang yang sholat subuh pakai kunut, jangan salahin orang yang tahlilan, orang zikiran, orang yang ratiban, orang yang doa berjamaah. Jangan salahin. Yang salahin itu yang salah. Ya itu yang salahin, makanya salafi, salah pikir, ya salafi itu salah pikir, pemahaman yang cetek. Itulah pentingnya pemahaman, itulah pentingnya saya kuliah lagi. Alhamdulillah Allah takdirkan kayak kuliah di S1-nya perbandingan mazhab, banding-bandingin mazhab, alhamdulillah.
Ya, banding-bandingin mazhab. Jadi tahu udah percis tentang hal itu. Seperti maaf nih, dulu kan saya juga protes, tapi setelah tahu hadisnya boleh. Ustaz Arifin kalau berangkat kemana-mana, dia selalu mencium istrinya. Setelah itu langsung sholat ya. Lah, kok Ustaz tuh sholat? Coba lihat hadisnya. Oh iya, dalam mazhab yang beda ya, tapi jangan Bapak amalin Pak. Jadi mencium suami istri itu tidak batalin wudu, karena mazhabnya beda. Kalau mazhabnya Syafi'i memang batal, bersentuhan aja batal. Saya juga lakukan ketika di Mekah saya suruh pegangan terus bini. Pakai mazhab Maliki itu. Kalau pakai mazhab Syafi'i, insya Allah istri saya diambil sama orang. Orang jamaahnya banyak kan, kita tawaf kita pegangan, kita pegangan. Kalau misalnya saya lempar, ya kita nggak mau pegangan, istri saya diambil orang nanti. Iyalah kan orang ribuan begitu tawaf sa'i. Itulah pentingnya ilmu. Itulah mazhabnya beda. Kita ngikutin mazhab negara itu, mazhab Maliki, mazhab Hambali, begitu Pak ya. Nah itu. Jadi kalau doa sendiri nih, jadi ini ayat tentang dalil doa sendiri, bukan dalil doa berjamaah. Rendah diri dan suara pelan. Sendiri mah pelan Pak. Namanya sendiri kan. Ya Allah ya Robbana. Ya sendiri kan. Bapak sholat tahajud sendiri, Bapak sholat dua sendiri, Bapak sholat hajat sendiri. Doa pelan, jangan ya Allah ya jangan. Kenapa kenceng? Karena supaya jamaahnya mendengar. Dan itu ada dalilnya. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Apa melampaui batas? Dulu zaman jahiliyah orang tuh berdoa tuh meraung-raung, Pak. Itu melampaui batas tuh. Dulu pernah saya bukan ikut ya, kita tuh namanya apa? Bukan kalau kuliah itu namanya KKN lah. Kalau kita dulu Ustaz Arifin tuh senang datang ke majlis-majlis yang lain untuk perbandingan. Kita ke tarekat Naksabandiyah, tarekat Idrisiyah, banyak tarekat Pak. Kita keliling tuh Pak, sampai ke Temboro, ke Jamaah Tabligh, semuanya kita keliling tuh. Kita melihat di mana kelebihan dan kekurangannya. Ada itu tarekat Pak. Kalau zikir itu kayak orang mabok gitu, kayak nari gitu. Ada tuh Pak. Boleh aja nggak apa-apa, itu bagian dia kan. Kalau menurut syariat tuh, akhirnya waktu itu sama almarhum bapaknya Ustaz Arifin, namanya Bapak Haji Ilham Marzuki. Saifullah, kita menyingkir yuk, ngapain nih? Orang diri Pak, cumanya lampu dimatiin, bapak, ada ibu-ibunya di belakang, bapak-bapaknya di depan. Ada ibunya, misalnya ini ruangan bapak, ini ruang ibu-ibu. Pada pakai cadar semua. Zikirnya Pak keras, kalau joget, bukan joget-joget gitu. Orang joget gimana sih? Ada apa zikirnya? Loh. Tapi berdiri, joget. Kalau gini kan duduk, ini mah joget gitu. Tapi itu sampai ada tarekat yang lain lagi. Tarekat itu dia sampai sampai orang tuh kayak kayak tawaf gitu, beginian terus gitu. Tapi itu bisa Allah tuh ada kan tarekat lagi gitu. Nggak bisa puyeng, nggak puyeng dia, biasa aja. Kalau kita kan ya puyeng, dan dia mah nggak puyeng Pak. Ada itu. Itulah cara. Tarekat itu cara. Intinya tarekat itu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan caranya. Ya, dengan caranya silahkan tafadhol, yang penting ada gurunya. Kalau nggak ada guru nggak boleh, bahaya nanti, bisa setan masuk. Yang penting ada yang ngajarin. Itulah tarekat namanya Pak ya. Nah, demikian ayat yang ke-55. Ya, ayat 56 dan 57 insya Allah dilanjutkan minggu depan. Jadi 2 ayat aja ya. Ya, ini penjelasan bahwa jangan berzikir, berdoa kalau sendiri suara keras. Kalau sendiri, kalau berjamaah boleh. Supaya apa? Supaya jamaahnya mendengar, supaya jamaahnya bisa paham apa yang dibaca. Ya, mudah-mudahan apa yang kita jelaskan ini bisa dipahami, dan Allah wallahu a'lam bishawab, Allah memberikan ilmu. Insyaallah minggu depan 50